Pak, jadi si Ngalokatcai sendiri itu gimana Pak definisinya? Ngalokatcai itu adalah warisan dari nenek moyang ya. Dari zaman dulu, saya juga dari awalnya zaman tahun berapa itu tidak ada tulisannya dari mulai tahun sekarang. Tapi warisan dari nenek moyang turun temurun, yang mana Ngalokatcai irung-irung itu tiap tahun itu tiap tanggal 17 Agustus dulu itu. Tanggal 17 Agustus selalu diadakan Ngalokatcai irung-irung dengan masyarakat di Desa Cihideng itu semua mengunjungi mata air irung-irung. Kenapa disebut mata air irung-irung? Karena mata air itu ada dua mata air, seperti hidung lah gitunya, sejajar, tapi mengalirnya beda sungai, yang ke bawah dan yang ke atas. Nah di situ suka dilaksanakan kebiasaan nenek moyang kita menyembelih kambing. Biasa disembelih dulu itu kambing hitam. Tapi kalau kesini nggak juga bebas lah kambing apa. Tapi setiap tahun selalu diadakan upacara Ngalokatcai, yaitu menyembelih kambing di lokasi itu. Nah kelanjutannya di desa itu kambing yang disembelih itu dimasak dan dimakan bersama-sama dengan, kalau dulu mah ada hiburannya disebut ketuk tilu kalau dulu. Jadi pemerintah desa yang mengadakan Ngalokatcai irung-irung. Untuk tujuan dan fungsinya sendiri itu untuk apa Pak? Kalau tujuannya memang itu untuk membersihkan saluran tujuannya, karena waktu dulu itu kan masih tanaman padi di situ ya, tanaman padi, sampai yang terairi oleh air irung-irung itu sampai ke kota Garkalong Pak dulu itu. Karena dulu itu Garkalong masih pesawahan, jadi airnya dari sana, dari irung-irung. Dan kita juga dulu semua padi sawah, dan sekarang beralih ke bunga. Kalau dulu itu mempersatukan masyarakat untuk kerja bakti, membersihkan saluran supaya tidak membendung. Nah, sambil membersihkan saluran dilaksanakan ngalokat air irung-irung. Kalau makna yang bisa diambil dari tradisi ini gimana Pak? Makna yang bisa diambil ya tadi kebersamaan tadi, ya bisa diambil itu kegotong royongan. Jadi setiap tahun itu ada perkumpulan masyarakat, selain daripada kebersamaannya, kebersihannya juga dilaksanakan, juga ada bentuk keseniannya juga dengan seni daerah yang buhun, yaitu ketuk tilu. Kalau untuk yang diharapkannya untuk generasi yang akan datang tentang tradisi ini tuh gimana Pak? Ya, kan sekarang udah jelas ya, tiap tahun dilaksanakan. Generasi awal, generasi penerus selalu ikut melaksanakan itu. Dengan tujuan tadi mempersatukan masyarakat, terus melaksanakan kebersihan, dan generasi penerusnya supaya ngerti memelihara mata air itu. Yang mana mata air itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi daerah kita, daerah pertanian, tanaman bunga. Kalau tanaman bunga itu sangat membutuhkan air yang sangat banyak. Beda dengan tanaman sayuran dengan padi, kan itu selalu bunga itu selalu disiram tiap hari. Satu hari itu 2 kali, ada yang 3 kali. Nah untuk mempertahankan kondisi mata air yang mana lokasi di sana itu udah diserang oleh pengusaha perumahan. Kalau udah diserang gitu kan, kalau tidak dipertahankan, kalau tidak memulai oleh generasi penerus, bisa-bisa air itu hilang. Tapi alhamdulillah irung-irung keajaibannya meskipun kemarau panjang tidak pernah surut. Jadi selalu besar karena hutan di atasnya, Tangkuban Perahu itu hutan lindung. Meskipun air irung-irung itu tidak bisa diminum
karena mengandung belerang. Tapi untuk tanaman hias sangat bagus dan cocok pakai air irung-irung. Jadi sekarang masyarakat generasi penerus itu benar-benar harus memelihara, jangan sampai oleh pengusaha itu tidak ada. Tapi yang jelas udah dipisahkan, memang lingkungannya udah milik apa itu teh? Milik Pak Agus lah namanya, tapi perusahaannya apa sih namanya lupa. Milik itu dan jadi tempat wisata. Nah itu juga akhirnya diperbaiki, akhirnya yang wisata lihat ke mata air urang-urang itu. Sekarang Pakcu. Jadi lokasinya di Pakcu itu. Oh. Karena ya tanahnya kan punya orang, akhirnya kan terbeli juga. Tapi waktu saya jadi kepala desa di sana dipisah. Ada berapa meter di lingkungan situ tidak dijual. Karena permintaan saya, para yang punya tanah, supaya dipisah, tidak dijual ke pengusaha ke Pakju. Dan jalan sungai juga 1 meter sepanjang sungai itu tidak dijual, terpisahkan. Tapi akhirnya Pakju juga karena tempat wisata memelihara ikut membenahi biar kelihatannya bagus, dan otomatis yang masuk ke Pakju itu melihat mata air irung-irung itu. Ya tujuannya itulah, mempererat, mempersatukan kegotong royongan supaya tidak hilang, dan generasi penerus bisa menjaga si mata air itu untuk generasi penerusnya lagi. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Namanya irung-irung itu karena ini satu, yang itu satu. Nah, sebetulnya airnya juga misah. Ini ke bawah, kalau yang ini ke kantor desa sana. Yang dari sini Pak. Berarti dari sini ada pisah lagi kemana lagi gitu Pak? Misah ke pinggir sana. Jadi ke bawah desa, enggak itu. Kalau ini ke atas. Petani yang lain gitu, petani. Ya, ada dua lokasi. Ada 2 grup petani lah. Nanti kalau mau, kalau untuk ritual ini, kalau nggak ada perubahan tanggal 18 Agustus. 18 Agustus, ada yang bisa ke sini, kontak ke Pak Dewan, nanti kontak ke Bapak ke sini, bisa ikut.